Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ditabrak minibus saat sedang berjalan kaki, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Dua anggota KKB diringkus Satgas Ops Damai Kartens di Nabire dan Yahukimo, salah satunya tewas. Lima korban banjir dan longsor di Kabupaten Duga ditemukan tewas, 10 lainnya masih hilang. Memperingati Hari Pahlawan, puluhan pensiunan TNI Polri bersama warga Merauke mengenakan busana pejuang dan menggelar pawai sepeda ontel mengelilingi kota pada hari Minggu. Dari kawasan Tugu Memento Kapsul Waktu Jalan Brawijaya, pensiunan TNI Polri bersama warga mengenakan busana pejuang. Mereka berkeliling kota dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November. Nuansa perjuangan begitu terasa. Beragam lagu-lagu nasional dan tembang perjuangan diputar sepanjang perjalanan, menambah semangat para peserta pawai. Di dalam anggota sepeda tua ini terdiri dari semua orang yang sudah tua-tua, tapi jiwanya masih muda. Ya, untuk melanjutkan perjuangan masih tetap semangat. Nah, karena kita siapapun dia, masyarakat seluruh bangsa Indonesia tidak boleh sama sekali untuk melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena hari ini kami komunitas sepeda tua Indonesia berkumpul di Tugu Papera, Kabupaten Merauke untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Rombongan kemudian menuju Tugu Papera di Jalan Mandala. Di lokasi ini peserta menggelar doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan dan memohon keamanan serta kedamaian di Papua Selatan dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makanan bergizi gratis untuk anak sekolah terus menjadi perhatian di berbagai daerah. Polda Papua memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar dengan menekankan kebersihan, kualitas gizi, serta pemberdayaan potensi lokal. Layanan makanan sehat yang diselenggarakan oleh SPPG Polda Papua saat ini menjangkau 1.880 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA. Proses produksi dilakukan terpusat di dapur MBG Dok 5, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di distrik Jayapura Utara. Auditor Itwasda Polda Papua Kombes Sandi Sultan mengatakan fokus utama program ini adalah keamanan pangan, mengingat tingginya sensitivitas isu kesehatan makanan di Papua. Polda Papua memberikan pengawasan ketat untuk memastikan makanan layak konsumsi dan aman bagi seluruh siswa penerima. Proses penyusunan makanan dilaksanakan secara ketat, mulai dari pengecekan bahan baku, proses memasak yang dilakukan sejak dini hari, hingga penyajian dan pengantaran ke sekolah yang dilakukan pada pukul 6 hingga 7 pagi. Meski program MBG berjalan baik, SPPG Polda Papua masih menghadapi kendala operasional berupa keterbatasan fasilitas pencucian untuk peralatan masak. Lokasi yang tersedia dinilai masih sangat terbatas sehingga membutuhkan penambahan fasilitas guna menjaga standar kebersihan dan efisiensi pekerjaan. Melayani anak-anak kami ini dari SD, SMP sampai dengan SMA dan SMK itu kurang lebih 1.880 orang siswa. Kemudian untuk pelayanan kebersihan makanan, kami betul-betul memperhatikan dan atensi terkait dengan banyaknya kasus yang terjadi di beberapa wilayah. Kami di wilayah Papua ini sangat mengatensi dengan adanya security food
dalam pelaksanaan kebersihan ataupun juga kesehatan daripada makanan tersebut yang kita sajikan kepada anak-anak kita. Mulai dari masaknya, di awal bahannya kita cek, kemudian sampai dengan memasak. Ini memasak ini dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 4 subuh. Kemudian kaitan dengan penyajiannya itu kita mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Ya, itu sampai dan pengantarannya juga. Untuk memaksimalkan pelayanan dibutuhkan alokasi dana tambahan sebesar 250 juta rupiah guna membangun tempat pencucian yang ideal dan memadai bagi kebutuhan operasional dapur. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yahukimo. Penangkapan pertama terjadi pada hari Jumat di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Setelah identitasnya dipastikan, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan tanpa perlawanan berarti. Jayainus terlibat dalam penembakan Brimob di Intan Jaya pada November 2023 yang menyebabkan Baratu Bonavasius Jawa gugur. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, Jayainus Pugau terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Operasi Damai Karten di Kabupaten Intan Jaya pada 22 November 2023 yang mengakibatkan Baratu Anumerta Bonifasius Jawa gugur dan Baratu Rani Seran mengalami luka tembak. Jayainus Pugau juga pernah menerima dan menyerahkan amunisi sebanyak 31 butir serta sebuah telepon genggam kepada Aibon Kogoya untuk digunakan dalam kegiatan kelompok bersenjata tersebut. Aparat kembali melakukan penegakan hukum terhadap salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo pada hari Sabtu. Tim gabungan berhasil melumpuhkan Lipet Sobolim yang merupakan KKB Kodap Yahukimo. Pelaku sempat melawan saat diringkus sehingga kontak senjata terjadi dan pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang, pada tanggal 27 Agustus 2023, yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025 di Kampung Kawe, Distrik Awibom. Lipet Sobolim melakukan pembacokan terhadap 2 warga pada pekan lalu. Selain penyerangan warga, pelaku juga pernah menyerang pekerja tambang ilegal di Pegunungan Bintang pada 27 Agustus 2023 yang menewaskan 2 orang. Ia juga membunuh warga pada 9 April 2025 di Distrik Awibom. Saat ini aparat meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi potensi aksi balasan. Riantonai melaporkan dari Nabire dan Yahukimo.